Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Aquarius edisi bulan Mei tahun 2021. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck. Deck yang pertama untuk prediksi asmara, deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama yang saya maksudkan untuk prediksi asmara ya. Oke, kita langsung mulai. Dan di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya, dimana energinya akan kolektif ya, bahkan mungkin random. Dengan demikian tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Aquarius secara keseluruhan ya. Saya mohon untuk semuanya agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positifnya jika ada ya. Oke. Untuk kartu pertama ada Four of Swords ya. Dan di kartu berikutnya ada Eight of Cups. Four of Swords adalah perasaan ingin berhenti sejenak ya, walaupun di dalam berhenti sejenak dari apa yang sudah menjadi rutinitas itu ada kekhawatiran ya, atau ada hal yang masih membuat perasaan menjadi was-was ya di sini ya. Ini mungkin adanya kekhawatiran di dalam sebuah hubungan juga bisa, atau adanya ekspektasi yang belum didapat dari hubungan ini ya. Dan ini seperti perasaan ingin berhenti sebentar, ada kelelahan dan kejenuhan di sini. Energinya terlihat seperti itu. Untuk kartu berikutnya ada Eight of Cups ya. Eight of Cups di sini pada akhirnya seseorang ini ya, yang sudah merasa ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi ini, dia meninggalkan hubungan. Saya melihat dua kartu ini adalah energi yang terbaca dari kondisi yang sebelumnya ya, beberapa waktu dari sekarang ya, karena di sini di kartu berikutnya ada The Wheel ya. The Wheel adalah sesuatu hal yang kembali lagi ya, bisa jadi ini adalah hubungan yang putus nyambung juga bisa, atau hubungan yang bertemu dengan permasalahan yang itu-itu saja ya. Jadi setelah hubungan ini mungkin komunikasinya kembali lagi ya, di sini bertemu dengan permasalahan yang sama dan hubungannya ya sudah mentok di situ, tidak level up, di sini terlihat seperti itu. Tidak ada perkembangan yang cukup melegakan dua pihak di sini, atau tidak ada harapan yang bisa didapat dari permasalahan yang terjadi terus-menerus ini ya, sehingga pada akhirnya di kartu berikutnya ada Seven of Wands. Ini adalah perasaan yang sudah tidak sama seperti dulu, ibaratnya sudah tidak menggebu-gebu lagi. Jadi ini perasaan yang mungkin masih sayang ya, kalau dikatakan masih sayang ya. Kalau tidak sayang ya tidak mungkin terjadi interaksi kembali dari dua belah pihak, yang akhirnya dua belah pihak itu sama-sama menginginkan hal ini ya. Karena ini ada dua sisi di sini. Hanya saja masing-masing sudah tidak seantusias sebelumnya ya. Jadi energinya sudah berbeda di sini. Di kartu berikutnya ada Eight of Swords ya. Di sini ada sebuah pembatasan diri yang berasal dari pemikiran itu sendiri. Bisa jadi ini hubungan yang sebenarnya sudah
seharusnya dilepas ya. Hanya saja masing-masing masih bertahan di sini. Atau paling tidak masing-masing masih membuka kesempatan satu dengan yang lainnya karena mungkin takut untuk melakukan action, misalnya pergi dari hubungan ini ya, benar-benar putus. Sepertinya belum ada keberanian untuk itu, saya melihatnya ya. Karena di sini ada belenggu yang membelenggu seseorang ini ya. Ini bisa jadi seorang Aquarius ya, bisa jadi ini adalah pasangan dari Aquarius ya, yang terbelenggu oleh pemikiran sendiri. Jadi tidak berani melakukan tindakan apapun, baik pergi dari hubungan ataupun mungkin move on dengan healing dari diri sendiri untuk merubah hubungan ini agar segala sesuatunya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Belum ada keberanian untuk bertindak ke arah itu. Saya melihatnya dari kartu ke-5 berbicara tentang hal itu ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Two of Swords ya. Ini adalah pilihan yang sulit. Jadi dua hal yang sulit untuk diputuskan di sini. Ini sulit untuk mengambil keputusan ya karena masih terbelenggu dengan apa yang menjadi pemikirannya itu. Ini sepertinya dua hal yang harus diputuskan, ini adalah bertahan atau melepas ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Three of Cups ya. Three of Cups berbicara tentang adanya prioritas yang lain dari dalam sebuah hubungan. Prioritas yang lain di sini bisa jadi ada beberapa ya. Bisa orang ketiga ya, atau bisa juga seseorang yang membuat pada akhirnya lupa dengan prioritas kepada pasangannya. Jadi ada orang lain yang membuat prioritasnya menjadi terbagi ya. Kalau yang pertama tadi adalah orang ketiga ya, jadi orang lain di dalam hubungan. Kalau yang kedua juga bisa berarti mungkin keluarganya ada yang sangat dominan di sini, mengatur dan lain sebagainya, misalnya seperti itu ya. Itu juga bisa dikatakan orang di luar hubungan tetapi ada intervensi di dalam hubungan antara Aquarius dan pasangannya ya. Silahkan di kondisikan di sini. Ada dua kondisi yang saya sebutkan tadi ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Moon. Ini adalah ketidakpastian ya dari sebuah hubungan. Ketidakpastian ini karena ada hal yang saya sampaikan sebelumnya, ada prioritas yang lain, kemudian ada keputusan yang belum diambil karena masih terbelenggu oleh pemikiran, terbelenggu oleh mungkin ketidakberanian untuk melakukan sesuatu ya. Oke, ini adalah hal yang manusiawi ya. Setiap orang akan berada di dalam kondisi di mana ada hal yang tumbuh di dalam dirinya ya. Pada saat belum ada trigger yang luar biasa yang membuat seseorang itu bertumbuh ya, mungkin akan mengalami hal-hal seperti ini ya, merasakan keraguan untuk melakukan sebuah tindakan yang seharusnya memang harus diambil, diputuskan ya, dan kemudian dilakukan untuk dipertanggungjawabkan ya. Oke, itu butuh proses ya. Jadi yang penting ada kemauan untuk segala sesuatu hal yang lebih baik ya. Pasti ada jalan untuk itu ya, dinikmati saja prosesnya. Selama masih mau belajar dan belajar lagi tentang pesan-pesan semesta di dalam kehidupan ya, tidak ada yang salah dengan proses ini ya. Semoga saja untuk yang masih terbelenggu dengan pemikiran, ketakutan ya, bisa segera mengeluarkan diri dari hal-hal seperti itu. Oke, untuk kartu berikutnya Four of Cups ya. Ya, sebenarnya ini adalah perasaan yang tidak tertarik dengan hal-hal yang ada di sekitarnya ya. Bisa jadi di dalam hubungan ini, hubungannya sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi awal ya. Jadi ada kejenuhan, ada kebosanan di dalam hubungan ini. Yang diinginkan adalah hubungan yang
sesuai dengan apa yang difikirkan, yang tidak terjadi di dalam kehidupan yang ada pada saat ini. Ilustrasinya adalah seseorang yang duduk dikelilingi oleh cawan-cawan dan dia sedang memikirkan cawan yang lain yang tidak ada di sekitarnya ya. Saya mengartikannya adalah sebenarnya ada ekspektasi yang luar biasa tentang sebuah hubungan ya. Sebenarnya ada teori yang sudah diketahui tentang hubungan itu harus begini, pasangan itu harus begini. Antara dua manusia ini ya, Aquarius dan pasangannya seharusnya saling balance untuk memberikan perhatian, saling mendengarkan apa yang menjadi keinginan masing-masing, itu sudah diketahui secara teori ya. Makanya seseorang ini yang ada di ilustrasi kartu ke-9, dia menginginkan hubungan yang ada di dalam pemikirannya pada saat ini, yang tidak ada di kehidupan asmaranya pada saat ini ya. Oke, untuk kartu berikutnya The Empress ya. Ya, pada akhirnya adalah ada hal yang positif di sini. Seorang Aquarius pada akhirnya menjadi seseorang yang ya lebih tenang di dalam menghadapi permasalahan di dalam hubungan ya, mungkin karena sudah belajar dari banyak hal di sini. Dan seorang Aquarius mulai bisa menghargai diri sendiri ya, dengan mendengarkan apa yang menjadi keinginan diri dan kelihatannya sudah mulai bisa berpikir lain ya dari permasalahan yang ada. Jadi sudah menemukan solusi yang baru jika bertemu dengan sebuah kondisi yang sama seperti sebelumnya ya. Semoga hal yang sudah ditemukan ini, yang sudah didapat ini bisa direalisasikan ya, jangan hanya difikirkan atau ketahui untuk disimpan ya. Oke, satu kartu lagi. Satu kartu. The Lovers. Ya, sebenarnya Aquarius dan seseorang ini ya masih ada koneksi jiwa yang kuat ya. Jadi masing-masing masih, kalau dikatakan sayang ya masih sayang ya. Dan sepertinya memang kalian berdua saling belajar satu dengan yang lainnya di sini. Oke. Semoga saja, saya doakan semoga saja jika memang kalian dipersatukan ya, dua-duanya saling bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi ya. Untuk hubungan berikutnya ya, jika bertemu dengan permasalahan yang sama, itu sangat berpotensi sekali ya kejadian di mana bertemu dengan permasalahan yang sama, karena bertemu dengan orang yang sama pula di dalam hubungan ya. Jadi seandainya bertemu dengan permasalahan yang sama, sudah saling memiliki antisipasi untuk bersikap yang berbeda dari sebelumnya ya, agar segala sesuatu hal yang mungkin yang sudah pernah terjadi yang membuat suasana menjadi tidak baik bisa diantisipasi ya. Tetapi apabila memang dua-duanya mungkin bertemu hanya untuk saling belajar satu dengan yang lainnya, walaupun ada perasaan sayang ya, semoga saja bisa dua-duanya saling menyelesaikan permasalahan yang ada ya, dan menjalani kehidupan dengan sisi terbaiknya ya. Oke, untuk asmara di bulan Mei sekian dulu. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk bulan Mei tahun 2021.
Oke. Untuk kartu pertama ada The Hangman ya. Ini adalah adanya kesepakatan yang masih tertunda juga bisa, atau adanya hal yang masih belum selesai di dalam permasalahan pekerjaan ya, atau permasalahan bisnis di sini. Tetapi sudah memiliki pemikiran yang lebih baik lagi dari permasalahan itu. Jadi permasalahannya belum selesai, tapi solusinya sudah difikirkan di sini. Ya, siap untuk direalisasikan di dalam mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang terjadi pada saat ini ya. Dan kemudian di kartu kedua ada The Tower ya. Ini ada hubungannya dengan hal yang sebelumnya saya melihatnya ya. Jadi karena ada solusi yang lebih baik dari sebelumnya ini tadi ya, dari hal yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, mungkin sudah pernah dicoba solusi yang lain dan sekarang sudah dipikirkan solusi yang berbeda dari sebelumnya. The Tower adalah ada hal yang harus dirubah dari sebuah rencana ya. Ini berhubungan dengan rencana yang pada akhirnya dirubah. Tetapi rencana yang dirubah, jangan khawatir, terkadang itu adalah hal yang justru lebih baik dari apa yang menjadi ekspektasi awal ya. Semoga saja seperti itu, karena di kartu ketiga ada Knight of Pentacles. Jadi hal yang sudah lama ditunggu, sudah lama dinantikan ya. Mungkin ini adalah sebuah bisnis yang mungkin sudah pernah dijalani dan bisnis itu sepertinya tidak menguntungkan ya. Jadi ini adalah hal yang tidak instan. Jadi hal yang berjalan sangat pelan sekali. Knight of Pentacles ini ya. Jadi bisnis yang dijalankan sudah sejak lama, atau pekerjaan yang sudah ditekuni dalam waktu yang tidak sebentar, ini membuahkan hasil yang sudah terlihat potensinya bahwa apa yang dikerjakan itu akan membuahkan sebuah hasil yang positif. Di kartu ketiga ilustrasinya adalah kereta yang ada koin emas ditarik oleh lembu, di mana lembu itu tidak bisa berjalan cepat ya. Dan jalan yang dilalui oleh kereta ini pula terlihat terjal ya, jalannya tidak rata, dan ya pastinya itu yang dibawa ini juga tidak sampai ke tujuan dengan cepat ya. Hanya saja potensinya untuk sampai atau potensinya untuk terlihat dari ekspektasi yang ada ini menuju ke seorang Aquarius yang sudah lama menantikan harapan ini ada ya, terlihat di sini ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Seven of Wands ya. Ini adalah kehati-hatian. Jika saya koneksikan dengan kartu berikutnya ada Two of Fontaine ya. Ini adalah kehati-hatian dari sebuah kerjasama. Jadi mungkin ada yang menawarkan kerjasama di sini, atau ada yang menawarkan pekerjaan, mungkin menawarkan sesuatu bisnis di sini, di mana seorang Aquarius menjadi berhati-hati untuk menerima tawaran kerjasama ini, karena ada mungkin pengalaman yang sebelumnya yang sudah membuat seorang Aquarius menjadi lebih berhati-hati di dalam menjalani kerjasama atau di dalam melakukan sebuah bisnis yang berhubungan dengan kesepakatan dengan orang lain di sini. Oke, di kartu keempat terlihat Seven of Wands, di mana seseorang yang sedang menyeberangi tali yang hanya diikat dengan tombak ya. Dan di punggungnya ada beban ya. Ini sepertinya adalah sebuah pertimbangan yang luar biasa, karena seorang Aquarius ada ekspektasi atau ada harapan ya. Ada tanggung jawab juga bisa di sini di dalam melakukan sebuah pekerjaan ya. Atau dikoneksikan dengan kartu berikutnya, di mana Two of Fontaine ini adalah tawaran kerjasama ya. Jadi sebelum melakukan tawaran kerjasama, seorang Aquarius mungkin akan melihat bagaimana kira-kira potensinya ke depan, resikonya seperti apa, maksimal profitnya kira-kira seperti apa ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Seven of Fontaine ya. Oke, ini adalah banyaknya rencana atau banyaknya
impian dari seorang Aquarius ya. Sangat wajar seseorang yang sedang memiliki semangat untuk bekerja atau melakukan peningkatan finansial ya. Jadi banyak sekali rencana, mungkin ingin membeli properti, mungkin ingin menyenangkan pasangan, mungkin ingin melakukan liburan atau melakukan bisnis yang lain lagi ya. Banyak sekali impian yang akan diwujudkan oleh seorang Aquarius di sini. Oke, semoga bisa terrealisasi ya satu persatu. Memiliki banyak keinginan ya, itu luar biasa. Yang penting direalisasikan, jangan hanya menjadi keinginan yang bertumpuk dengan harapan selanjutnya ya. Oke, di kartu berikutnya ada Queen of Swords ya. Queen of Swords di sini ini adalah berbicara tentang kendali ya. Seorang Aquarius memegang kendali atas apa yang menjadi keinginan diri, harapan atau ekspektasi ya. Di sini juga seorang Aquarius mewujudkan apa yang menjadi ekspektasinya di dalam memenuhi harapan-harapannya itu sudah dilakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prioritas ya di sini ya. Jadi ini adalah seseorang yang tahu betul mana yang harus diprioritaskan. Intinya seperti itu. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Lovers. Ya, di dalam sebuah bisnis yang sedang berkembang ya, atau di dalam sebuah pekerjaan yang dimana di dalam pekerjaan itu seseorang mengalami kemajuan seperti yang terlihat di kartu ketiga, Knight of Pentacles ya. Biasanya akan ada seseorang yang kurang menyukai ya, kurang menyukai tentang kemajuan yang ada di dalam diri seseorang ya. Itu sangat biasa di mana-mana ya. Oleh karena itu saya sarankan tidak terlalu memperlihatkan ya, atau mungkin di sosmed tentang apa yang sedang dilakukan, apa yang menjadi rencana ya. Misalnya sedang berkunjung ke lokasi baru yang akan dibeli untuk menjalani bisnis baru, tidak usah difoto misalnya seperti itu. Ya. Atau hal yang lain, misalnya akan menandatangani sebuah perjanjian ya, pada waktu mau berjalan ke sana mungkin membuat story ya, OTW kemana gitu misalnya. Jadi seseorang akan memiliki pemikiran yang tidak sama ya, karena ada seseorang yang mungkin tidak menginginkan seorang Aquarius menjadi lebih baik dari sebelumnya atau menjadi lebih maju, lebih sukses dan lain sebagainya ya. Itu sangat biasa ya. Dan di sini kelihatannya seseorang ini tidak memperlihatkan secara terang-terangan kepada seorang Aquarius tentang apa yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi dia hanya bermain di belakang ya. Mungkin dia akan melakukan sabotase jika dia bisa ya. Oleh karena itu di dalam sebuah pekerjaan, jika seorang Aquarius bekerja dalam tim ya, jika memang tidak kepada yang berkepentingan, tidak usah berbicara banyak tentang apa yang akan dilakukan atau apa yang menjadi rencana di dalam sebuah pekerjaan. Planning apapun khusus untuk intern saja ya. Oke. Kartu berikutnya ada Knight of Swords ya. Ini adalah sebuah keputusan atau sebuah tindakan yang harus dilakukan di dalam waktu yang cepat ya. Karena ini sepertinya berhubungan dengan kesempatan yang harus dijemput ya. Di dalam kesempatan pasti ada persaingan ya, atau ada kompetisi di situ ya. Kalau tidak cepat melakukan apa yang seharusnya dilakukan ya, berpikir cepat, tanggap dan kemudian direalisasikan ya, kesempatan itu bisa diambil oleh orang lain ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada The Fool ya. The Fool, saya melihatnya ini adalah seorang Aquarius yang mengambil resiko dengan menjalani sebuah bisnis baru atau pekerjaan baru juga bisa di sini, dimana itu adalah hal yang seperti iseng-iseng berhadiah gitu. Mungkin ada pekerjaan sampingan yang ditawarkan oleh teman ya, mungkin mengelola bisnis bersama sebagai usaha sampingan dari pekerjaan utama juga bisa seperti itu.
Jadi di dalam pekerjaan ini ada resiko yang harus diambil ya. Karena ini sepertinya mengorbankan waktu yang harusnya bisa dialokasikan untuk pekerjaan utama ya. Kalau dilihat dari alur kartu dari pertama sampai terakhir, beberapa kartu di belakang berbicara tentang hal itu. Ya. Dari kesempatan yang harus segera disambut ini tadi, bisa jadi ini adalah sebuah peluang ya. Dan the Fool adalah hal yang dilakukan di mana itu adalah hal yang tidak sama seperti sebelumnya, atau bisa juga ini adalah bisnis baru, pekerjaan baru, tawaran baru. Oke, yang dilakukan dengan perasaan tidak ada pressure di situ. Jadi mungkin ini resiko dari pekerjaan itu juga sedikit ya. Misalnya memerlukan modal yang tidak begitu banyak. Jadi kalau misalnya bisnis itu tidak berjalan, ya tidak masalah ya. Kartu terakhir berbicara seperti itu. Walaupun di dalam sebuah bisnis, modal sekecil apapun seharusnya sesuai dengan prinsip ekonomi yang kita terapkan ya. Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Oke, di dalam sebuah pekerjaan di mana kita harus menekuni sebuah bisnis baru untuk kita belajar di situ tentang hal-hal yang baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Jika di situ kita tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya paling tidak kita sudah belajar, kita sudah mendapatkan ilmu agar di kemudian hari jika kita mencoba bisnis yang sama, kita sudah mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk kita terapkan di bisnis kita selanjutnya ya. Oke, satu kartu lagi. Eight of Fontaine ya. Diilustrasikan oleh seseorang yang bertumbuh ya, dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja dan dewasa. Ini bisa diartikan adalah bisnis yang mengalami pertumbuhan atau perkembangan ya, seperti yang ada di ilustrasi kartu ketiga, Knight of Pentacles, itu hampir sama, bahwa ada harapan yang positif di dalam bisnis ya. Bisa jadi apa yang sedang dilakukan, ditekuni pada saat ini, nanti ke depannya akan membuahkan hasil yang di luar dari ekspektasi. Ya. Hasil yang semoga saja itu adalah kejutan, di mana ada peningkatan finansial secara signifikan ya. Oke, Aquarius. Semoga lebih bersemangat di bulan Mei ya, karena di sini banyak sekali kesempatan dan kelihatannya sibuk ya. Karena ada banyak hal yang harus segera direspon untuk ditindaklanjuti ya. Dan jangan lupa ada yang harus diantisipasi, yaitu kehati-hatian atas rencana baru. Mungkin ada rencana yang harus dirubah, semoga saja bisa dipelajari masak-masak dulu untuk sebelumnya diterapkan ya. Semoga saja Aquarius di dalam berbisnis lebih sukses dan bisa mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi di dalam bisnis dan pekerjaannya ya. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.